Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghampiri tatamu yang kudus hari ini. Kami mohon Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kami, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus mengevaluasi hati dan pikiran kami pada hari ini anak-anak-Mu, sehingga Tuhan boleh menemukan hati kami yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan begitu dalam. Kami serahkan waktu pembacaan dan penguraian firman ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan juga urapi hamba-Mu dengan hikmat dan kuasa, dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar, boleh menjadi berkat. Tolong kami ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Shalom. Ya, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita, Tuhan sudah memimpin, menolong dan memelihara kehidupan kita. Boleh melewati bulan Juni dan kita boleh memasuki di minggu pertama bulan Juli. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Selidikilah Hatiku. Mari kita membuka firman Tuhan. Kita membuka Mazmur 26 ayat 2. Mazmur 26 ayat 2, firman Tuhan berkata demikian, Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Kita membuka lagi 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 5. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ada pepatah mengatakan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Dari pepatah ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa orang dapat menduga, ya, mengukur dan mengetahui dalamnya laut, tetapi orang tidak tahu apa yang ada di dalam hati manusia atau hati seseorang. Bapak Ibu berbicara tentang hati. Hati adalah bagian organ tubuh manusia yang kekal, tersembunyi di dalam dan tidak dapat terlihat dari luar. Kalau di biologi, hati itu di sebelah kanan ya, di sini hati. Ini jantung. Tapi kadang-kadang hati itu disebut juga jantung ya, hepar. Kalau bahasa Inggrisnya liver. Kalau bahasa Latinnya hepar. Kalau orang sakit hati, hepatitis ya. Hepatitis itu sakit hati, sakit kuning, hepatitis. Jadi ada peradangan di dalam hati ya. Kalau biasa orang bilang sakit liver juga ya, sakit hati. Nah, Bapak Ibu, jadi hati itu memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dari hati itu timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan jahat. Ya, kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 19. Jadi segala kebaikan dan kejahatan yang diperbuat orang itu bersumber dari dalam hati. Namun seringkali kejahatan,
kepalsuan, kebencian, dendam itu terbungkus sangat rapi sehingga orang lain tidak dapat mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menyimpan rapat-rapat rancangan jahat dalam hati. Namun isi hati manusia ada satu pribadi yang mengetahui, yaitu Allah, ya, Allah Tuhan. Jadi Allah itu Allah, ya, Allah yang mengetahui isi hati kita. Hanya Allah yang tahu, ya, isi hati manusia. Ya, hati itu, H itu hanya, ya, A itu Allah, T itu tahu, I isinya. Ya, jadi kita tidak bisa membohongi Allah. Jadi Allah itu Maha Kuasa, Dia Sang Pencipta manusia, Dia tahu apa yang ada di dalam isi hati manusia. Jadi Allah tahu persis apa yang ada di dalam hati manusia, di dalam hati kita. Jadi seringkali kita mudah, ya, tertipu oleh penampilan dan kebaikan seseorang dari kulit luarnya saja. Tetapi apa yang tersembunyi dalam hati tidak dapat kita ketahui keadaan sesungguhnya. Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keadaan hati seseorang tidak dapat diterka, ya. Dan secanggih apapun teknologi yang ada juga tidak mampu, ya, meneropong. Sebab di dalam tertawa pun hati dapat merana, ya, kata Amsal 14 ayat 13 di sana dikatakan, di dalam tertawa pun hati dapat merana. Jadi orang yang tertawa belum tentu senang hatinya. Bisa saja menyimpan kebencian terhadap orang lain. Jadi bagi kita orang Kristen yang benar adalah apa yang tampak di luar harus sama dengan apa yang ada dalam hati. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan, ya. Seringkali Injil Yesus Kristus, Injil Matius mengajarkan jangan menjadi orang yang munafik itu, ya. Jadi tidak boleh kepura-puraan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana supaya hati kita tetap bersih? Jadi kita harus mau dikoreksi, ya, diselidiki, dibentuk, dievaluasi dan diperbaharui oleh Tuhan melalui firman-Nya. Seperti lagu tadi kita nyanyikan, ya, bagus. Selidiki aku, lihatlah hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, ya, tadi kita nyanyikan, ya, supaya Tuhan menyelidiki hati kita, Tuhan menemukan hati kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus belajar dari Daud. Daud walaupun memiliki kedudukan yang tinggi sebagai raja, dia sangat terkenal, memiliki kekayaan yang melimpah, dan pasukan tentara yang banyak, yang kuat. Daud tetap adalah seorang yang rendah hati. Ia rindu untuk selalu berjalan dalam kehendak Tuhan. Ia rela membuat dirinya ditegur dan dikoreksi oleh Tuhan setiap saat. Daud memohon kepada Tuhan untuk selalu menyelidiki hatinya. Apakah masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ini adalah satu permintaan Daud yang sangat tulus di hadapan Tuhan. Dia jujur berkata kepada Tuhan, dia memohon Tuhan menyelidiki hatinya, menguji hatinya, mencobai dia, menyelidiki batin dia dan hatinya. Bapak Ibu, sebagai manusia, Daud sadar, ya, bahwa dia bukanlah orang yang sempurna. Ia seringkali melakukan kesalahan
dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Namun ia selalu berjiwa besar untuk menerima teguran dan koreksi. Ketika ia telah berbuat dosa, ia dengan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya, Daud pernah melakukan dosa yang besar, dosa perzinahan dengan Batseba. Tapi dia mengakui ketika ditegur oleh sahabatnya Yonatan, dia sadar, dia menyadari kesalahannya, keberdosaannya. Dia mau dikoreksi, dievaluasi, diselidiki hatinya. Dan dengan hati yang hancur, Daud datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan dan segera bertobat, Bapak Ibu ya. Dia segera bertobat sehingga Daud disebut sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia melakukan kesalahan, dia mau bertobat di hadapan, sungguh-sungguh menyesali apa yang sudah dilakukan di hadapan Tuhan. Ia berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini adalah satu perkataan Daud, dia berdoa kepada Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 51 ayat 12 sampai 13. Bukan seperti Raja Saul ya Bapak Ibu, ketika Raja Saul ditegur, dikoreksi karena kesalahannya, ia langsung marah dan menyalahkan orang lain. Ada satu perbedaan yang luar biasa ya. Raja Daud rendah hati, mau mengakui dosa, bertobat, tetapi Raja Saul tidak ya kalau kita baca dalam kitab Raja-Raja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat ada 3 kata yang senada tertulis di sini dari perkataan Raja Daud. Dari Daud dikatakan di sini dikatakan ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku dan selidikilah batinku. Ada kata 3 kata yang senada, ujilah, cobalah, dan selidikilah. Nah, ketika ketiga kata ini dipakai oleh Daud sebagai permintaan kepada Tuhan supaya Tuhan mengaudit, ya, mengaudit. Kalau kita kerja di perusahaan, di kantor, pasti akuntansi ya, pasti akan diaudit ya. Ada audit, pemeriksaan, koreksi, apakah pembukuan kita benar atau tidak ya, diaudit. Nah, di sini Tuhan itu adalah sebagai auditor, penyelidik. Tuhan akan menyelidiki hati kita ya, mengaudit hati kita, mengoreksi total hidup kita. Nah, ketika kata ini dipakai Daud untuk permintaan kepada Tuhan supaya Tuhan mengaudit ya, mengoreksi total hidupnya. Setelah hatinya dikoreksi Tuhan, Daud yakin Tuhan akan mendapati hatinya yang cinta Tuhan begitu mendalam, Bapak Ibu ya. Begitu mendalam. Kata selidiki, istilah dalam bahasa Ibraninya itu memakai kata syaraf, ya bukan saraf ini ya, tapi ada kesamaan ya, saraf ya, itu syaraf itu adalah istilah yang digunakan untuk tukang atau pandai emas, ya, di mana tukang emas akan melelehkan logam yang bercampur emas. Nah, ia akan membuang logam yang bukan emas, ya, logam yang tidak berguna. Kemudian ia akan memisahkan emas murni menjadi barang yang berharga. Kalau kita sebagai tukang emas pasti tahu ya, emas itu dilebur, kalau ada sisa-sisa logam yang tidak berguna akan dibuang ya, dibuang. Nanti akan menemukan satu emas yang murni, yang sangat berharga, ya berharga. Nah, Daud meminta Tuhan dengan teliti mengaudit hatinya sehingga yang tinggal adalah hati yang sungguh murni mencintai Tuhan. Kita melihat di dalam Mazmur
139 ayat 23 hingga 24 ya. Mazmur 139 ayat 23 24 Daud berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Melalui ayat ini ada dua hal yang akan disampaikan di sini adalah yang pertama, Tuhan, periksalah hatiku apakah aku mencintai yang Tuhan cintai. Periksa hati kita, apakah kita sungguh mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci. Ya, selidiki hati kita. Yang kedua, Tuhan, periksalah hatiku apakah aku mempunyai sikap hati seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak. Selidiki, ya, periksa hati kita. Apakah kita mempunyai sikap hati seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak. Daud meminta kepada Tuhan menyelidiki hatinya, selidikilah hatiku, batinku, kalau ada yang serong, ada jalan kejahatan, kiranya Tuhan arahkan kembali kepada jalan yang benar. Nah itu yang Daud minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan terus-menerus mengarahkan hidupnya ke jalan yang benar. Kalau hati saya sudah serong, ada kejahatan di dalam hati saya. Arahkan ya Tuhan, arahkan supaya saya ke jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga perlu meminta Tuhan untuk menyelidiki, mengaudit, mengevaluasi, ya, mengoreksi hati kita. Kita bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan periksalah hatiku dan sikap hatiku. Apakah ada yang tidak benar? Sikap hatiku ketika aku marah kepada anak saya. Apakah itu kebenaran, ya, atau emosi, ya, kadang-kadang orang tua kan marah kepada anak-anak kita, ya. Apakah itu kebenaran atau emosi, ya? Kadang-kadang kita membawa emosi, kita bisa menguasai emosi. Jadi selidiki sikap hatiku ketika aku berbicara kepada orang lain. Sikap hatiku benar atau tidak benar. Nah, kita juga harus evaluasi, ya, sikap hati kita ketika kita berbicara kepada seseorang, kepada orang lain. Terus koreksi hatiku, apakah hatiku masih menyimpan kejahatan, iri hati atau kesombongan. Nah, itu kita juga mesti minta Tuhan menyelidiki, ya, mengevaluasi hati kita. Jadi evaluasi hatiku Tuhan, apakah aku memiliki hati yang sungguh-sungguh mencintaimu, ya, mencintai Tuhan. Kita perlu evaluasi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-15 pasal ke-13 ayat 5 juga menasihati, ya, jemaat di Korintus untuk mengoreksi, mengevaluasi diri sendiri, jangan mengevaluasi orang lain. Jadi Rasul Paulus berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi Bapak Ibu, ada 2 istilah yang dipakai di sini oleh Rasul Paulus, yaitu kata ujilah dan selidikilah. Ujilah, bahasa Yunani adalah piraso, dan selidikilah, dokimaso. Nah, kata ujilah dan selidikilah, piraso dan dokimaso itu berbicara tentang kenallah intinya dan kenallah kemurniannya, ya. Kita harus mengenali apa yang menjadi fokus hidup kita, mengenal intinya, ya, sumbernya, intinya apa sih? Mengenal kemurnian kita, kemurnian yang menjadi hati yang murni. Jadi Bapak Ibu, kita melihat yang pertama adalah
Kenallah intinya, mengenal apa yang menjadi fokus, pusat hidup kita ya. Carilah intinya, evaluasi dirimu ya. Hidupmu itu intinya apa? Pelayanmu intinya apa? Pernikahanmu intinya apa? Ya kita harus mengenal intinya ya. Waktu kita menikah intinya apa sih tujuan hidup kamu? Apa? Waktu kamu melayani Tuhan intinya apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Ya. Jadi harus mengenal sesungguhnya yang menjadi inti pusat hidup kita apa ya. Yang kedua adalah mengenali kemurniannya. Carilah kemurnian ya. Apa kemurnian? Ada kemurnian tidak gitu ya. Nah, di dalam pernikahan kita apakah ada kemurnian atau tidak? Dalam pelayanan kita apakah ada kemurnian atau tidak? Dalam pekerjaan kita apakah ada kemurnian atau tidak? Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, tidak usah evaluasi orang lain, tidak usah cek orang lain. Dalam hidupmu ada kemurnian tidak? Apakah hatimu tetap tegak di dalam iman? Apakah hatimu sungguh-sungguh ya mengasihi Tuhan? Apakah hatimu tetap setia kepada Tuhan? Jadi lagu tadi ya kita nyanyikan ya, selidiki hatiku, apakah hati kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak, apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan atau tidak. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat di Korintus hendak menguji Paulus, apakah ia sungguh-sungguh seorang rasul Kristus atau bukan. Karena kita tahu bahwa sebelum Rasul Paulus jadi rasul, dia adalah seorang yang jahat, penganiaya, penyiksa, pembunuh orang Kristen. Nah, ketika dia sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia mengalami kasih Tuhan, dia sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Dia menjadi seorang yang pengasih, pemurah, belas kasihan. Dan dia melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, mereka menganggap kamu dulu seorang penjahat, pembunuh, penganiaya, sekarang menjadi Rasul Kristus. Mereka meragukan iman dan kerasulan Rasul Paulus. Mereka ragu-ragu, sehingga mereka ingin melihat bukti, ya, melihat bukti apakah benar Kristus berkata-kata dengan perantaraan Paulus. Nah, karena itu Paulus menyurati ya jemaat di Korintus, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Jika mereka mau menguji diri sendiri dan mengetahui bahwa dirinya tetap tegak di dalam iman kepada Kristus, tentu mereka akan mengetahui bahwa Paulus sungguh-sungguh seorang rasul Kristus. Jadi Paulus bertanya, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Ini pertanyaan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena Kristus ada di dalam mereka, maka hal itu membuktikan bahwa Paulus adalah seorang rasul. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh menyelidiki bahwa Kristus ada tinggal di dalam hati kamu, dalam hidup kamu, kamu pasti tahu bahwa aku adalah seorang rasul. Kamu tidak perlu lagi meragukan saya, keimanan saya, kepercayaan saya ya kepada Tuhan. Kalau kamu sungguh-sungguh mengoreksi diri sendiri, kalau Kristus ada di dalam hati kamu, ini kata Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus meyakinkan jemaat di Korintus akan iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Jika kamu setia kepada Kristus, kamu akan mengetahui kesetiaanku, ya kata Rasul Paulus. Kalau kamu setia, beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kamu akan tahu kesetiaanku, imanku, kasihku kepada Kristus.
Jadi Rasul juga berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 9, Rasul Paulus berkata, tetapi aku tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang tidak didiami Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Ia tidak tahan uji, tidak layak, bercela dan ditolak. Ya, firman Tuhan mengatakan kepada kita. Bapak Ibu, seringkali kita menyanyikan lagu ini ya. Saya tadi kita sudah menyanyikan lagu ini. Kita minta Tuhan menyelidiki kita. Selidikilah aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir. Kau dapati aku tetap setia. Ini juga harus menjadi doa kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita menyanyi, hayati kata per kata di hadapan Tuhan. Selidikilah aku ya Tuhan, evaluasi hatiku, apakah hatiku sungguh-sungguh murni di hadapan-Mu, apakah hatiku sungguh-sungguh mencintaimu, mengasihimu seumur hidupku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti Daud yang meminta Tuhan menyelidiki hatinya, kita juga mau melakukan hal yang sama supaya nyata benar siapa sebenarnya diri kita. Kita mempersilakan Tuhan untuk menyingkapkan semua yang terselubung, semua kejahatan dan kebusukan kita. Siapa diri kita sebenarnya? Kita mempersilakan Tuhan membuka semuanya bagi kita, supaya kita kenal siapa diri kita, dan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Hanya dan oleh karena pertolongan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah tahu isi hati kita. Ya, hati hanya Allah yang tahu isi hati kita. Hati harus ada tindakan iman, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa membuat kepanjangan hati itu apa sih? Ya, hati ya terserah Bapak Ibu saudara mengejakannya ya. Jadi kita bisa mengoreksi, menyelidiki hati kita. Kita memohon Tuhan ya mengevaluasi hati kita di hadapannya supaya Tuhan sungguh-sungguh menemukan hati kita yang murni, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan ya. Orang yang mencintai Tuhan, melayani Tuhan pasti akan memberikan terbaik untuk Tuhan, bisa melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Juga menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa baru bagi nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menolong kita, menguatkan iman kepercayaan kita, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Kita perlu Tuhan mengoreksi, mengevaluasi, menyelidiki, mengaudit hati kita sehingga hati kita murni di hadapan Tuhan. Jika ada dosa, pelanggaran, kejahatan, mari kita mohon Tuhan mengampuni kita, membersihkannya sehingga ada hati yang suci, murni di hadapan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, Allah auditor, pemeriksa, penyelidiki, pengevaluasi hati kami. Karena hati adalah ciptaan Tuhan. Hanya Allah yang tahu isi hati kami manusia. Orang lain tidak bisa mengetahuinya, tapi Tuhan mengetahuinya. Biarlah kami boleh datang kepada Tuhan setiap saat.
Kami mohon Allah Roh Kudus yang menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami memiliki hati yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan seperti Daud dan seperti Rasul Paulus meminta tolong Tuhan untuk mengoreksi, menyelidiki, memeriksa, mengevaluasi, menguji, mencoba hatinya. Apakah hatinya sungguh-sungguh murni? Apakah setelah dikoreksi Tuhan tahu isi hatinya sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati anak-anak-Mu pada hari ini. Kami berdoa menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa pimpinan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.